Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Maimunata lan saking Maimunah radhiyallahu ridani sallallahu Gusti Allah anha saking Maimunah. Wa an Maimunata lan saking Maimunah radhiyallahu ridani sallallahu Gusti Allah anha saking Maimunah. Qalat ucap sapa Maimunah, qalat ucap sapa Maimunah, marra liwat sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marra liwat sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisatin weruh kelawan kambing atau wedhus. Ya juruna kang padha nyeret sapa kaum ha ing satin. Ya juruna kang padha nyeret sapa kaum ha ing satin. Faqala mongko ngendikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau akhadtum lamun to ngalap sira kabeh lau akhadtum namun to ngalap sira kabeh ihabaha ing kulite satin basa Jawa iso itu lau akhadtum ihabaha mbok yo apa kulite mbok diambil saja. Lau akhadtum ihabaha. Faqalu mongko jawab sapa kaum innaha sak temene syatin iku maitatun batang. Faqalu mongko jawab sapa kaum innaha sak temene syatin iku maitatun batang. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu daerah di mana ada orang-orang yang lagi nyeret itu kambing yang sudah mati ya. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, mengapa tidak diambil kulitnya saja. Mereka semua para kaum itu menjawab innaha maitah. Ini
kambingnya telah mati kok, wahai Nabi. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruha nucekake ha ing satin, yutahhiruha nucekake ing iha bisatin, nucekake ing iha bisatin, mesti kulite wedhus. Apa alma'u banyu wal qaratu lan godhong salam, wal qaratu lan godhong salam. Ketika orang-orang mengatakan bahwasannya itu adalah bangkai dari kambing, maka Rasulullah bersabda bahwasannya bangkai itu atau kulitnya bangkai itu bisa disucikan dengan cara yakni disamak dengan air dan daun salam. Ada lagi menurut keterangan itu dengan daun bidara. Kalau daun bidara itu kayak wit dingin itu, tapi yang ada riri ini, ada rinya, duri-durinya ada, daunnya kecil-kecil kayak daunnya wit ringin bidara. Banyak yang nggak tahu itu kalau dikatakan daun bidara kayak apa itu. Daun widoro nek wong Jawa ngarane. Akhraja ngetokake ing hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Akhraja ngetokake ing hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Caranya menyamak adalah dengan air dan daun salam. Makanya masakan itu kan dengan air dengan salam itu enak. Daging itu kalau diberi daun salam itu bisa menjadi empuk. Wa Nabi Sa'labah lan saking Abi Sa'labah Al-Husni kang bangsa Husni. Ini dalam Sahih Bukhari juga disebutkan ini. Radhiyallahu kang ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Sa'labah Al-Husni kala ngucap sapa Abi Sa'labah Al-Husni, qultu matur ingsun ya Rasulullah, qultu matur ingsun ya Rasulullah tu Rasulullah, inna saat temene kita iku bi ardi qaumi ahli kitabin, utawa ngene aja antek utawa inna saat temene kita iku bi ardi qaumin ana tanahe kaum ahli kitabin kang ahli kitab. Afana kulu apa to kena mangan kita, fi aniyatihim ing dalam pira-pira wadahe ahli kitab. Wahai Rasulullah, kami itu berada di daerah
suatu kaum di mana mayoritasnya adalah penduduk ahli kitab, orang-orang non-muslim. Apakah boleh kami makan menggunakan wadah perabotan mereka? Misalnya ya wadah minumannya, wadah nasinya, makanannya dan lain sebagainya, pokoknya berkaitan dengan perabotan alat untuk makan minum. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, la takulu aja mangan sira kabeh fiha ing dalem aniyatihim. Lan kala ngendikan sapa Kanjeng la takulu aja mangan sira kabeh fiha ing dalem aniyatim illa alla tajidu. Kejaba ing yen to ora nemu sira kabeh ghairaha ing liyane aniyah. Jawabnya Kanjeng Nabi, jangan makan, jangan minum, jangan makan menggunakan wadah orang-orang ahli kitab atau orang non-muslim, kecuali jika engkau tidak menjumpai selainnya. Jadi dalam keadaan terpaksa boleh memakai wadah mereka jika itu adalah terpaksa, tidak ada yang lain. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemadharatan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Seperti orang yang misalnya dikirim dalam tugas ke Papua, ya, sampai di sana tidak ada makanan yang dimakan dalam hutan, kecuali di situ ada ular. Ular itu kan juga haram. Tapi karena terpaksa maka dia harus akhirnya membunuh itu, harus dimakan itu, ya. Selama tidak ada yang halal itu boleh. Atau hewan yang lain yang diharamkan Allah, selama itu dalam keadaan terpaksa, kalau tidak makan itu menyebabkan orang tersebut bisa meninggal. Faksiru mongko mbasuwa sira kabeh ing aniyah, dengan cara dibasuh dulu wadahnya. Wa kulu lan mangono sira fiha ing dalem aniyah. Kalau sudah dibasuh harus yakin ini boleh, kita harus menggunakan wadah-wadah tersebut, wadah-wadah ahli kitab. Ai hadza mutafaqun ikutin sepakati apa alaihi atas hadis. Wa an Imran bin Husainin, lan saking Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah seorang yang seorang yang luar biasa ini. Bahkan diriwayatkan Imran bin Husain ini sering mimpi berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW. Imran bin Husain, hanya suatu ketika dia menggunakan al-qayyum, karena pengobatan di dalam yang disunahkan Kanjeng Nabi itu termasuk adalah hijamah, berbekam. Yang selanjutnya juga adalah dengan menggunakan yang ketiga yang di antara tiga hal itu yang dilarang oleh baginda Nabi adalah al-qayyum. Al-qayyum itu ngecos dengan seperti kalau bahasa sekarang disetrika, kulitnya disetrika, ini membahayakan. Jadi pernah Imran bin Husain ini seorang yang memiliki penyakit, termasuk istilahnya
mudah pipis terus mawon itu Imran bin Husain ini. Nah, akhirnya dia berobat dengan kayu, caranya menyetrika di di tubuhnya sehingga berharap tidak akan lagi nanti gampang pipis. Ternyata itu menyebabkan dilarang. Akhirnya dia beberapa saat tidak bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pengobatan itu termasuk dengan madu, al-asal, juga dengan al-hijamah, dengan itu, dan yang ketiga dengan al-qayyum atau dengan disetrika. Tapi yang disetrika ini dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dianjurkan minum madu juga dengan hijamah berbekam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saat temani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu lan biro-biro sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utawadhu padha wudu sapa Nabi lan sahabat min mazadati imra'atin saking gribone wadon, min mazadati imra'atin saking gribone wong wadon, kayak kirbah itu, mazadah itu kirbah, artinya gribo. Seperti kalau kita gentong-gentong itu loh, sing tinggi wadah banyu. Kadang orang-orang yang di pegunungan, ada gunung-gunung atau yang sulit air itu kadang-kadang di sungai-sungai ngambil terus pakai itu gentong itu terus dibalik. Orang perempuan pakai ditalek nih itu di belakang itu. Kalau orang laki-laki biasanya saking dari black yang gede-gede itu kadang-kadang dipikul itu. Musyrikatin kang musyrik, mutafakun alaihi hadza, iku mutafakun dan sepakat ya muali atas hadis fiha alaihi atas hadis iki fi hadisin ing dalam hadis tawilin kang dawa. Pernah seseorang itu namanya Sayyidina Ali disuruh oleh Rasulullah untuk mencari air. Akhirnya ketemu seorang perempuan yang membawa gribo itu air itu. Akhirnya dihadapkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dihadapkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya astane itu diletakkan di dalam air tersebut. Akhirnya mengucur air itu, di mana air deras itu bisa digunakan untuk mandi, minum dan lain sebagainya. Sejumlah pasukan yang jumlahnya kira-kira 1.400 orang. Nah, ini mukjizatnya Kanjeng Nabi. 1.400 orang itu bisa minum semuanya, sudah kenyang, bisa mandi juga, bisa wudu, begitu juga dengan hewan-hewannya. Maka perawi pernah menyatakan itu seandainya itu pasukannya itu sebanyak 100.000 pun itu akan mencukupi. Nah, itu termasuk mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sela-sela jemari baginda Nabi Muhammad SAW bisa terkeluar air. Wan Anas bin Malik lan saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu sapa Allah Gusti Allah anhu saking Anas bin Malik anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temeni wadahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ing kasara iku pecah. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temeni wadahi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kasara pecah. Apa wadah?
Fatakhadha mongko ngalep sapa Kanjeng Nabi makana syabi ing panggonane pecah. Silsilatan ing rantai, silsilatan ing rantai min fiddatin saking perak. Pernah suatu ketika wadahnya Kanjeng Nabi itu pecah, maka Nabi mengambil rantai perak itu untuk menalikannya. Jadi tidak murni wadah minumnya, tapi ini hanya sekedar sebagai rantai yang untuk menalikannya. Akhraja ngetokake hadis sapa Bukhari Imam Bukhari. Babu izalatin najasati utawi iki bab mertelakne ngilangi najis. Wa bayaniha lan jelasake izaratin najasah. Wa bayaniha lan jelasne izaratin najasah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu ngritani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Anas bin Malik kala ngucap sapa Anas bin Malik suila tentakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri saking mertelakne ya apa khamr atau saceng khamr tua ya tua tutakhadu ana ta kena digawe apa khamr ana ta kena digawe apa khamr khollan ing cuka. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la ora. Waqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la ora. Akhraja ngetokake hadis sapa Muslimun Muslim wa Tirmidzi lan Tirmidzi. Waqala lan ngucap sapa Tirmidzi hasanun ai hadza hasanun utawi hadis iku hasan sahihun tur sahih. Lek dijarni wae ora apa-apa. Jenenge khamr kok dinengne wae sakire dadi cuka. Ora mendemi itu wis menjadi halal. Dinengne wae lho ora diproses wae syarat-syaratnya. Wa anhu lan saking Anas radhiyallahu an kala ngucap sapa Anas lamma kana semangsane ana apa yaumu Khaybar dinane ing dalam perang tanah Khaybar amara mongko perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Tolhata ing Abu Tolha Panada mongko bengok-bengok sapa Abu Tolha bengok-bengok Innallaha satemeni Allah wa rasulahu lan utusane Allah iku yan haya nikum nyegah sapa Allah kum ing sira kabeh iku yan haya nikum nyegah sapa Allah kum ing sira kabeh
An-nuhumil humuri An-nuhumil humuril ahliyati saking mangan daging keledai kang bangsa omahan. An-nuhumil humuri saking mangan daging keledai al-ahliyati kang bangsa omahan. Al-ahliyati kang bangsa omahan. Fa innaha mengko sak temeni luhumil humuril ahliyah utawa daginge keledai kang bangsa omahan iku ritsun najis. Iku ritsun najis. Ai hadza muttafaqun alaih. Kumutafakun dan sepakati apa alaihi atase hadis. Jadi kalau keledai itu keledai yang biasanya diopeni ning omah ya diritni, digolekni pakan, dicarikan makanan atau ingon-ingon termasuk ingunan itu hukumnya haram. Tapi kalau yang keledai yang liar itu adalah halal. Pernah suatu ketika itu ada sahabat juga demikian. Ada dia waktu teman-temannya sedang ihram, sahabat ini dia tidak ihram dalam perjalanan bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saat itu orang tersebut karena sudah ada melihat namanya ada keledai yang liar alasan itu langsung meminta tolong kepada teman-temannya yang sedang mau ihram itu, tolong diambilkan tombak dan tombaknya. Tapi semua orang sahabat-sahabatnya takut, nggak berani karena khawatir nanti kalau ternyata dia dalam posisi ihram ini terus berburu, termasuk berburu kan dilarang gitu. Akhirnya diam saja. Akhirnya dia yang mengambil sendiri tombaknya, mengejar dengan kudanya terhadap keledai yang liar itu. Akhirnya ditangkap, disembelih. Setelah selesai disembelih itu terus akhirnya juga diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ada dagingnya itu juga. Terus akhirnya orang-orang bertanya, Kanjeng Nabi itu juga kenapa kalian tidak memakan itu? Mereka khawatir kalau dalam posisi sedang dalam keadaan ihram. Jawab para sahabat itu, karena posisi ihram kok sampai berburu itu nanti kena dam. Damnya apa? Dam itu hukuman, istilah hukuman, harus bayar dam, kena penalti. Wa Amr bin Kharijah lan saking Amir bin Kharijah kala ngucap Wa Amr bin Kharijah lan saking Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu dari sapa Allah Gusti Allah anhu saking Amr bin Kharijah kala ngucap sapa Amr bin Kharijah khotobana mituturina ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina ing dalam tanah Mina. Wa huwa halil tabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ana rahilati ing dalem ing atase dhuwure tunggangane Rasulullah. Rasulullah berkhutbah waktu berada di Mina, mengkhutbahi kita, di mana saat itu Rasulullah naik dalam di atas kendaraannya, di tunggangannya. Ini riwayat dari Amr bin Kharijah. Walu abuha utawi ilune rahilatihi
iku yasiru mili apa lu'ab ala katifi ing atase walikat ingsun utawa pundak ingsun ala katifi ing atase pundak ingsun. Akhraja ngetokake hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahaha lan nyohehake sapa Tirmidzi ing hadis wa sahaha lan nyohehake sapa Tirmidzi ing hadis. Pada saat itu Rasulullah berkhutbah di atas kendaraannya. Lah yang di bawah kendaraan itu istilah sing nyekeli nyekeli nganu ini tali ini adalah Amr bin Kharijah. Ilune air liur daripada kendaraannya ini mengalir di atas pundaknya ini. Berarti air liur daripada ini tunggangan ini tidak najis. Wa huwa ala rahilati wa nu'abuha yasiru ala katfi. Khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.